Oke, kali ini kita akan membahas tentang rata-rata atau min pada data kelompok. Nah, perlu kalian ketahui untuk mencari rata-rata atau min pada data kelompok itu ada 3 metode yang bisa kalian gunakan. Ya, kalian bisa pilih salah satunya nanti setelah saya menjelaskan ketiga metode itu apa saja. Ya, metode yang pertama itu ada metode biasa, yang kedua nanti kita menggunakan rataan sementara, dan yang terakhir itu adalah metode coding. Baik, di sini langsung saja masuk ke dalam soal ya. Jadi untuk metode yang pertama yaitu metode biasa, kalian di sini bisa melihat bahwa rumus untuk mencari rataan kalau dengan metode biasa itu adalah seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini di mana masing-masing baik FI, XI ataupun sigma F itu punya arti ya. Nah, di sini misalkan saja kalau kalian diminta untuk menentukan rataannya dengan metode biasa ya, biasanya kalau soal itu hanya ada nilai dan frekuensi ya. Nah, untuk titik tengah dan FI dikalikan X ini tidak ada ya. Jadi silakan nanti kalian buat sendiri pada soal yang nanti diberikan ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Kita akan diminta untuk menentukan kira-kira berapa sih ya yang namanya rataannya untuk data kelompok ini. Kan tidak bisa ya langsung. Kalau data tunggal itu kita kalikan nilai dengan kita kalikan dengan frekuensi. Kemudian kita jumlahkan semua, kita total. Kalau ini tidak bisa. Langkah awal kita harus menentukan yang namanya titik tengah. Oke, titik tengah itu didapat dari mana sih? Nah, titik tengah itu didapat dari, kalau kamu lihat di sini ada 40 sampai 44 ya. Pertengahannya itu ada di mana? Kamu bisa gunakan cara 40 ditambah 44 dibagi dengan 2. Atau kamu bisa gunakan cara manual ya. Cara manualnya itu tinggal, misalkan 40 ya, berarti kan 40, 41, 42, 43, 44 ya. Maka data di tengah-tengahnya atau titik tengahnya itu adalah 42 di sini ya. Ini adalah XI pada kelas pertama. Maka di sini kamu bisa isi itu XI-nya itu adalah 42. Atau dengan rumus juga boleh, yaitu 40 tambah 44 kamu bagi dengan 2. Nah, kalau kamu sudah dapat 42, kamu tinggal isi nanti ke bawahnya kan lebih mudah. Kalau kamu gunakan ini, nanti kelamaan ya, 45 tambah 49 dibagi 2, tidak perlu. Jadi, yang namanya titik tengah tiap kelas itu pasti konsisten ya. Kalau di sini 40 menuju ke 42 nambahnya 2, berarti otomatis titik tengah selanjutnya itu pasti nambahnya 2 semua ya. Baik, di sini untuk FI dikalikan XI itu adalah 42 kamu kalikan dengan 2 ya. Jadi XI-nya yang ada di sini itu kamu kalikan dengan frekuensinya, maka didapat 84. Kita langsung saja isi untuk titik tengah ya. Ya, di sini 47 ya, seperti yang saya bilang tadi, 40 ke 42 nambahnya 2, maka di sini tinggal 45 tambah 2, 47, 50 tambah 2, 52. Begitu seterusnya. Kemudian di sini tinggal kita kalikan 47 kali 5, kemudian 52 kali 8, itu hasilnya berapa ya? Nah, di sini sudah dapat. Kemudian setelah itu tinggal kamu jumlahkan total keseluruhan dari FI dikalikan XI, itu adalah sigma ya. Jadi keseluruhan. Ini kita jumlahkan dulu frekuensinya, itu ada 40, kemudian ini total ini itu adalah 2360. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Di sini rumus sigma FI dikalikan XI itu adalah 2360, tinggal kamu masukkan, kemudian kamu bagi dengan 40. Maka di sini dapat 59 ya. Baik, untuk metode biasa kita hanya butuh titik tengah dan frekuensi saja ya. Untuk kemudian nanti kita hitung ketemu rataannya 59. Oke, untuk metode yang kedua itu ada metode rataan sementara ya. Untuk metode rataan sementara di sini kalian bisa lihat yang kita gunakan itu adalah rataan sementara ya, di mana rataan sementara itu merupakan XI itu tadi adalah titik tengah dari frekuensi yang terbesar ya. Kemudian di sini ada DI ya, simbol yang belum kita ketahui. DI ini merupakan deviasi data ke I ya. Dimana untuk mencari DI ini kita butuh XI dikurangkan dengan rataan sementaranya. Baik, langsung saja ya. Di sini diketahui nilai, di sini ada frekuensi, kita akan tentukan dulu titik tengahnya ya. Oke, untuk titik tengah pertama ya, ini seperti yang pertama tadi ya. Untuk mencari titik tengah tinggal 40 ditambah 44 kamu bagi 2 ya, atau kamu tadi hitung manual. Di sini maka dapat titik tengahnya itu adalah 42 dan seterusnya ya. Oke, yang pertama kita harus tentukan dulu XS-nya atau rataan sementara ini kira-kira ada di mana ya. XI dari frekuensi terbesar, XI itu di sini ya.
Kemudian frekuensi terbesar. Oke, kita lihat frekuensi terbesar itu ada pada kelas keempat ya. Nih, dia frekuensinya paling besar yaitu 10. Maka di sini adalah letak XS-nya ya. Berarti XS-nya itu adalah 57. Kok bisa dapat 57? Dari mana? Kan XI-nya, titik tengahnya ya. Jadi untuk mencari titik tengahnya ini kan tinggal 55 ditambahkan 2. Kok bisa ditambah 2? Seperti tadi ya, kalau kamu di soal yang pertama itu kan tinggal ditambahkan ya, 40 tambah 14 bagi 2 itu dapat 42. Berarti setiap batas bawah itu tambahnya 2 ya. Maka di sini saya bisa isi deviasinya ya. Deviasinya itu tinggal XI kurangi XS. Oke, XI di sini ada 57, XS-nya 57 juga, maka deviasinya itu saya isi 0. Berarti FI dikalikan DI-nya bisa saya isi 10 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Nah, kita akan coba untuk menghitung titik tengah yang lain ya. Nah, titik tengah kelas ketiga, 52 ya. 50 tambah 2, 52. Berarti deviasinya tinggal XI. XI-nya itu adalah 52, dikurangkan 57. Maka dapat negatif 5. Maka FI dikalikan DI, tinggal negatif 5 kalikan dengan 8. Dapat negatif 40. Yang terakhir nih, kelas terakhir. Nah, ini 75 tambah 2, 77 ya. Berarti deviasinya 77. Kamu kurangkan dengan rataan sementara 57, dapat 20. Ya, maka di sini FI kali DI-nya itu tinggal 20 kalikan 5 dapat 100. Maka di sini kita bisa isi titik tengahnya. Ya, seperti ini. Berarti deviasinya juga kamu kurang-kurangkan ya. 42 kurangi 57. 47 kurang 57 kamu letakkan di sini. Kemudian kalikan FI dikalikan DI, maka dapat seperti ini ya. Nah, kalau sudah kamu jumlahkan keseluruhan, kamu dapat 80 ya. Total frekuensinya itu adalah 40. Nah, tinggal masukkan ke rumus ya. Di sini butuh XS. XS-nya 57, berarti saya isi 57 nih. Ditambah sigma FI DI itu 80, tinggal langsung dibagi dengan total frekuensi 40. Maka dapat 59. Nah, dua metode sudah kita gunakan, ternyata hasilnya sama saja yaitu 59 rataannya. Baik, kita akan bahas untuk metode yang ketiga. Nah, untuk metode yang ketiga kita punya metode coding ya. Jadi untuk metode coding ini tuh rumusnya lagi-lagi pakai rataan sementara, tapi di sini kita gunakannya coding yaitu UI, kemudian dikalikan dengan C ya, masih dikalikan dengan C yaitu panjang kelas. Nah, untuk coding di sini kalian lihat ya di sini. Kodenya itu bisa mulai dari negatif, kemudian 0, kemudian bilangan positif ya. Dan itu bilangannya harus terurut. Nah, caranya memberikan kode itu adalah kita mulai dulu dari 0 ya. Nah, di sini untuk menentukan codingnya 0 ya. Coding 0 itu kenapa sih kok saya letakkannya di kelas keempat? Nah, jadi gini, sebenarnya untuk meletakkan nilai 0 di sini ya, kamu bisa letakkan dia itu di kelas manapun ya. Jadi kalau misalkan nolnya itu saya letakkan di sini boleh nggak? Boleh. Nolnya saya letakkan di sini boleh? Boleh. Yang penting ketika kamu meletakkan nolnya di atas, misal di kelas pertama nih ya. Kalau kamu meletakkan nolnya itu di kelas pertama, misal nolnya itu di sini ya. Berarti kamu harus mengikuti ya. Berarti XS-nya itu ada di kelas pertama. Ya, kalau kamu naruh nolnya itu di kelas ketiga, berarti XS-nya juga ada di kelas ketiga ya. Nah, di sini saya gunakan codingnya itu adalah nolnya saya letakkan di frekuensi terbesar. Kenapa sih saya letakkan di frekuensi terbesar? Biar nanti frekuensi paling besar itu hilang. Nah, kalau frekuensi paling besar itu hilang, nanti enak jadinya ya. Kamu tidak perlu banyak menghitung ya. Nah, di sini dilalah kok frekuensi paling besarnya itu ada di tengah-tengah. Nah, berarti nanti kamu gampang nih ya. Yang negatif kamu kurangkan dengan yang positif. Nanti akan pengurangannya itu nanti akan menghasilkan bilangan yang kecil gitu lah, bilangan kecil ya. Jadi tidak begitu besar ya. Sehingga nanti memudahkan kamu untuk menghitung. Baik, di sini langsung saja ya kita akan tentukan. Di sini XS-nya itu adalah 57 ya. 57 tahu dari mana ya tadi? Karena di sini saya pilih codingnya itu nolnya di sini, kemudian mengikuti ke atas terus, itu hasilnya negatif. Berarti min 1, min 2, min 3, min 4. Kemudian setelah 0 itu adalah angka bulat positif ya. XS di sini itu mengikuti 0 di sini ya. Karena dia ada di kelas keempat, berarti kita cari titik tengah kelas keempat, yaitu 57. Maka di sini muncul XS-nya 57.
Nah, setelah itu kita akan langsung menghitung FI dikalikan UI ya. Berarti langsung saja nih, frekuensi 2 dikalikan min 3, 5 kalikan min 2, begitu seterusnya ya. Maka muncul ini. Nah, kemudian kamu jumlahkan semua nih ya. Kamu jumlahkan semua nih, maka dapat 16 ya. Nah, ini frekuensinya juga kamu hitung ya. Nah, kalau sudah, kamu tinggal masukkan ke dalam rumus nih. Rataannya itu adalah rataan sementara, XS-nya 57. Oke, berarti diisi 57 ditambah sigma FI kalikan UI 16. Nah, kemudian kamu bagi dengan sigma F. Sigma F adalah 40. Nah, tinggal dikalikan dengan C. Maka hasilnya itu adalah 57 ditambah 2 ya. 40 bagi 5 itu 8, 16 bagi 8 itu 2 ya. Maka hasilnya itu adalah 59. Baik ya. Ternyata dengan 3 metode tersebut kita bisa menemukan rata-rata yang sama. Jadi, silakan dari kalian apabila kalian mau menentukan rataan, kalian bisa gunakan atau kalian bisa pilih satu metode yang menurut kalian itu paling mudah. Kalau saya berpendapat metode yang paling mudah itu adalah metode coding. Kenapa? Karena dia tidak memerlukan banyak ketelitian yang yang terlalu rumit ya. Dia hanya butuh coding, kemudian frekuensi, tinggal kamu kalikan. Sedangkan kalau metode-metode yang lain itu lebih banyak proses menghitungnya. Apabila nanti kamu salah, kamu pasti nanti akan untuk mengkoreksinya itu jauh lebih sulit dan lebih lama dibandingkan dengan coding. Kalau coding ini salah, kamu tinggal perhatikan lagi, tinggal ngecek ulang nggak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau saya sih sarannya lebih baik gunakan metode coding ya. Menurut saya itu adalah metode yang paling mudah digunakan. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih.